Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Prima Putri, NIM 19231001, berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai administrasi layanan khusus. Apa itu administrasi layanan khusus? Administrasi layanan khusus adalah suatu usaha yang terprogram atau terencana yang secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didik agar mereka lebih nyaman, puas, dan optimal dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa jenis layanan khusus. Yang pertama yaitu layanan perpustakaan. Setiap sekolah tentu memiliki perpustakaan yang digunakan oleh para siswa untuk mencari atau membaca buku, bahkan referensi bacaan yang bersifat elektronik seperti e-book, e-jurnal, artikel, dan lain-lain. Tetapi pada kenyataannya layanan perpustakaan belum berjalan optimal. Ruang perpustakaan yang sempit dan panas karena tidak tersedianya AC, serta ketersediaan buku yang kurang lengkap bahkan berdebu, membuat siswa malas untuk pergi ke perpustakaan sehingga minat baca siswa rendah. Bahkan yang lebih parahnya lagi, terkadang tidak ada petugas perpustakaan di sekolah tersebut. Ada beberapa fungsi dari perpustakaan. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan adalah fungsi yang memberikan kesempatan kepada peserta didik atau mahasiswa untuk melengkapi, mencari, dan menyelesaikan tugasnya. Yang kedua yaitu fungsi informasi. Perpustakaan merupakan tempat mencari informasi yang bertujuan untuk mencari tahu segala sesuatu. Fungsi ini direalisasikan dengan menyediakan perangkat komputer yang disertai dengan adanya WiFi, sehingga peserta didik bisa mencari informasi yang berkaitan dengan pendidikan. Yang ketiga yaitu fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi akan membuat pikiran dan mata peserta didik berekreasi melalui tersedianya komputer dan jaringan WiFi. Karena tanpa adanya WiFi, maka fungsi rekreasi tidak dapat berjalan. Yang keempat yaitu fungsi penelitian. Perpustakaan digunakan sebagai jawaban terhadap apa yang ingin diketahui atau pertanyaan ilmiah yang ada di pikiran peserta didik atau mahasiswa. Jenis layanan khusus yang kedua yaitu layanan laboratorium. Laboratorium adalah sarana penunjang pembelajaran, baik tertutup maupun terbuka, yang dipergunakan oleh guru dan siswa untuk pelaksanaan praktikum, penyelidikan, penelitian, dan lain-lain. Laboratorium akan sangat mendukung proses pembelajaran, karena teori yang didapatkan di dalam kelas akan diuji coba di laboratorium dengan peralatan yang lengkap sehingga pertanyaan yang ada di pikiran peserta didik terkait dengan teori tersebut akan terjawab. Jenis layanan khusus yang ketiga yaitu layanan UKS. Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS adalah suatu layanan yang diberikan kepada semua peserta didik yang ada di sekolah agar mereka sehat dalam menjalankan proses pembelajaran. Peserta didik merupakan sasaran utama dari layanan UKS dan personalia sekolah lainnya sebagai sasaran tambahan. Perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan tenaga kesehatan agar tidak salah dalam mengobati siswa. Layanan UKS juga didukung oleh tersedianya obat-obatan. Jenis layanan khusus yang keempat adalah layanan kafe. Layanan kafe adalah layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan peserta didik pada waktu istirahat, saat sakit perut, dan saat tidak sempat sarapan. Perlu adanya kerjasama antara sekolah dengan pengelola layanan kafe, agar kafe tersebut
tidak dijadikan oleh siswa sebagai alasan untuk cabut dan tidak mengikuti mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Jenis layanan khusus yang kelima adalah sarana ibadah. Sarana ibadah perlu dikelola secara khusus agar tetap bersih, karena ini berhubungan dengan Tuhan. Di perguruan tinggi, sebaiknya setiap fakultas memiliki satu musola, sedangkan di sekolah minimal memiliki satu musola yang digunakan untuk beribadah. Sarana ibadah ini harus bersih, rapi, karpetnya tidak bau, tersedia mukena untuk peserta didik yang perempuan yang terjamin kebersihannya, karena digunakan dalam beribadah agar lebih khusyuk. Sarana ibadah merupakan penunjang kelancaran proses belajar mengajar, karena peserta didik akan lebih nyaman bila ada sarana ibadah di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi, sehingga tidak perlu jauh-jauh mencari tempat ibadah agar bisa mengelola waktu secara efektif dan efisien. Asrama, koperasi, transportasi, dan toilet juga merupakan layanan khusus dalam rangka menopang proses pembelajaran di sekolah yang diberikan kepada peserta didik untuk memotivasi mereka agar belajar lebih giat. Layanan khusus transportasi biasanya berupa kendaraan yang dimiliki oleh sekolah maupun perguruan tinggi yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kampus. Untuk layanan khusus toilet perlu dikelola dengan baik. Toilet perlu dijaga kebersihannya oleh semua orang yang ada di suatu sekolah atau perguruan tinggi tersebut. Karena semakin bersih toilet, maka semakin nyaman untuk digunakan. Peran guru dalam administrasi layanan khusus yaitu terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarana penunjang. Karena guru yang paling tahu dan terlibat dalam mengambil keputusan, serta guru yang akan memberikan masukan terkait pelaksanaan administrasi layanan khusus. Baiklah, sampai di sini pembahasan mengenai administrasi layanan khusus. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.